Saya Abtafarel Zuhair, NIM 117. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Pajak lebih dari pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak UMKM. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. UMKM toko kelontong. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. 1. Jenis UMKM. A. Usaha mikro, sebuah usaha yang dikaitkan sebagai UMKM yang memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta. B. Usaha kecil, usaha ekonomi produktif yang independen dan berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta hingga 500 juta dan penjualan per tahun berkisaran 300 juta hingga 2,5 miliar. C. Usaha menengah, usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih sebesar 500 juta hingga 10 miliar dan hasil penjualan per tahunnya mencapai 2,5 miliar hingga 50 miliar. 2. Ciri-ciri UMKM. A. Jenis barang yang ada pada usaha tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. B. Tempat menjalankannya usaha bisa pindah sewaktu-waktu. C. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. D. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang terakhir, yaitu pada umumnya belum memiliki surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Selanjutnya, 3 persyaratan umum. Yang pertama, WNI atau warga negara Indonesia tidak berprofesi sebagai ASN maupun TNI atau Polri serta bukan pegawai BUMN dan BUMD. Yang kedua, tidak sedang dalam masa menerima pinjaman bank atau KUR kredit usaha rakyat. Yang ketiga, memiliki usaha skala mikro yang sudah dibuktikan dengan adanya surat usulan calon penerima BPUM yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM di wilayah setempat. Yang keempat, persyaratan dokumen. Yang pertama, fotokopi kartu identitas atau KTP. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga atau KK, nomor induk berusaha atau NIB. Yang ketiga, foto usaha UMKM serta pernyataan tanggung jawab mutlak dari Dinas Koperasi dan UKM di wilayah setempat. Yang keempat, bukti kepemilikan UMKM dengan surat keterangan usaha, nomor izin berusaha serta izin usaha mikro dan kecil. Yang selanjutnya yaitu tarif UMKM toko kelontong. Yang pertama, bagi toko kelontong yang memiliki omset tidak melebihi 500 juta dalam 1 tahun, tidak dikenakan pajak penghasilan atau PPh final. Yang kedua, bagi toko kelontong yang memiliki omset lebih dari 500 juta sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun, dikenakan PPh final sebesar 0,5 dari omset. Yang ketiga, bagi toko kelontong yang memiliki omset lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun, dikenakan PPh final sesuai dengan ketentuan umum. Yang selanjutnya yaitu tantangan UMKM toko kelontong. Yang pertama, persaingan dengan retail modern yang memiliki harga, kualitas, dan pelayanan yang lebih baik. Yang kedua, masalah gagal bayar dari konsumen yang membeli barang secara kredit. Tantangan yang ketiga yaitu terbatasnya akses pada sumber barang dengan harga yang sama dengan pelaku usaha besar. Yang keempat, terbatasnya akses pada pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha. Tantangan yang selanjutnya yaitu terbatasnya ruang kios yang mempengaruhi jumlah dan variasi barang yang dijual. Yang keenam, terbatasnya akses pada pembayaran non-tunai yang diminati oleh sebagian konsumen. Yang selanjutnya, peluang UMKM kelontong. Peluang yang pertama, memanfaatkan platform
B2B FMCG untuk mendapatkan akses barang, pembiayaan, dan pemasaran yang lebih baik. Yang kedua, menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan selera pasar. Yang ketiga, menggunakan media sosial dan e-commerce untuk melakukan pemasaran online. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan bagi UMKM kelontong. Selanjutnya adalah solusi dan inovasi. Yang pertama, menghubungkan UMKM dengan ekosistem digital seperti platform B2B FMCG, media sosial, marketplace, dan aplikasi pembayaran non-tunai. Yang kedua, melakukan inovasi produk seperti menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan selera pasar dan menciptakan produk baru yang unik dan kreatif. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan bagi UMKM seperti pemerintah, akademisi, pelaku usaha besar, dan media, dan masyarakat juga. Selanjutnya adalah 5 provinsi dengan UMKM terbesar yang menduduki peringkat pertama, yaitu DKI Jakarta dengan 156,48 triliun. Yang kedua, Jawa Timur dengan 155,39 triliun, Jawa Barat 148,53 triliun. Yang keempat adalah Jawa Tengah dengan 123,74 triliun. Yang selanjutnya adalah Sumatera Utara dengan 59,99 triliun. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.